Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14 mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Saya sendiri, Dea Kusuma Ningrum, dan juga rekan saya. Muhammad Bayu Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami terkait paper yang berjudul Analisis Monitoring Network dengan menggunakan PRTG pada Gedung Visip 2 UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Untuk topik yang akan kami presentasikan ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Untuk yang pertama, di sini dipaparkan pendahuluan, yang poin-poinnya sebagai berikut ada koneksi internet dan cepat, sangat penting dalam mendukung aktivitas akademik di perguruan tinggi, Gedung Visip 2 yang sering mengalami keluhan terkait lambatnya akses. Kemudian yang ketiga ada masalah konektivitas mempengaruhi akses materi kuliah, pengumpulan data penelitian, dan kalau kolaborasi mahasiswa dan dosen. Serta pentingnya monitoring jaringan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah konektivitas. Serta selain itu untuk memenuhi tugas UTS Desain Manajemen Jaringan, dan fokus kami di sini yaitu pada analisis lalu lintas jaringan di Gedung Visip. Untuk tujuannya yaitu memahami kondisi jaringan saat ini, termasuk bagaimana pengelolaan bandwidth, uptime, serta kondisi jaringan menggunakan PRTG. Dirangkum pada rumusan masalah yang untuk yang pertama ada apa penyebab lambatnya akses internet di Gedung Visip 2 ini. Kemudian ada bagaimana performa jaringan saat ini, termasuk penggunaan bandwidth dan kondisi perangkat jaringan. Serta solusi terbaik apa yang untuk meningkatkan kualitas konektivitas internet di gedung Visip tersebut. Mungkin cukup. Dan selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan pengujian langsung atau experimental research, di mana terdapat beberapa tahapan yang akan kami lakukan. Untuk yang pertama, kami menentukan desain eksperimennya terlebih dahulu dengan melibatkan lokal area network dan perangkat router Wi-Fi di gedung Visip 2. Dan jenis traffic yang dianalisis adalah control traffic, indikatornya bandwidth, usage, packet loss, dan latensi. Kemudian setelah itu, yang kedua pemilihan sensor yang kami gunakan yaitu SNP dan ICMP. Yang ketiga, melakukan konfigurasi pada aplikasi PRTG-nya dengan mengatur sensor SNP dan ICMP. Kemudian penentuan skema traffic yang akan diuji seperti berbeda-beda fokusnya antara SNMP dan ICMP. Bisa dilihat pada PPT. Kemudian pengumpulan datanya, kami menggunakan pengumpulan pemantauan selama 2 hari dalam 3 waktu berbeda, yaitu pagi, siang, dan sore. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis parameter jaringan. Setelah datanya ada, kemudian kita analisis throughput, latensi, packet loss, jitter, uptime, bandwidth in-out atau kapasitas bandwidth yang masuk atau keluar, serta availability. Setelah itu, evaluasi performansi PRTG dengan menilai efektivitas PRTG dalam memantau jaringan atau perubahan responnya. Kemudian kita bandingkan di hasil analisis terkait 3 waktu berbeda itu tadi, dan di analisis juga penyebab masalah serta solusi yang kami tawarkan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu hasil dari traffic yang sudah kami lakukan dalam 3 periode sesi, yaitu sesi pagi, siang, sama sore. Nah, ini tuh dilakukan eh, dengan berbagai sensor, yaitu sensor ping dengan sensor Wi-Fi 0 traffic. Berikut adalah hasil traffic menggunakan sensor ping.
Berdasar, berdasarkan hasil pemantauan trafik jaringan pada tanggal 17 Oktober 2024, dapat disimpulkan bahwa jaringan dalam kondisi stabil dengan beberapa fluktuasi waktu respon ping time. Waktu ping berkisar antara 22 milisecond hingga 357 milisecond dengan puncak tertinggi mencapai 964 milisecond yang menunjukkan adanya variasi latensi dalam konektivitas. Latensi yang meningkat ini dapat mengindikasikan beban sementara pada jaringan. Meskipun terdapat peningkatan sementara pada waktu ping, performa jaringan secara keseluruhan tetap baik karena tidak ada kehilangan paket loss yang tercatat selama pengukuran. Untuk selanjutnya yaitu sensor ping pada sesi siang. Boleh dilanjut. Pada tanggal 16 Oktober 2024 dilakukan monitoring jaringan menggunakan sensor ping pada rentang waktu siang pukul 13.44 hingga 14.44. Nah, tercatat pula bahwa hasil menunjukkan bahwa rata-rata waktu ping adalah 151 milisecond dengan waktu minimum 63 milisecond dan maksimum 299 milisecond. Tercatat pula tingkat paket loss sebesar 4% yang menunjukkan adanya kehilangan beberapa paket data selama perjalanan. Downtime mencapai 3%, mengindikasikan adanya periode di mana koneksi tidak aktif. Meskipun cakupan jaringan tetap 100%, menandakan pemantauan yang efektif dari data yang diperoleh. Terlihat fluktuasi signifikan dalam waktu ping dan paket loss di gedung FISIP 2, terutama sebelum sekitar pukul 14.15, di mana teramati puncak latensi yang melebihi 1.600 milisecond. Selanjutnya yaitu hasil analisis sensor ping pada sore hari. Berdasarkan hasil monitoring traffic pada tanggal 16 Oktober 2024, pada rentang pukul 15.45 sampai 16.45, dapat kita analisis beberapa parameter yang tertera. Yang pertama adalah ping time dengan rata-rata 61 milisecond, yang ditunjukkan oleh garis biru pada grafik yang menggambarkan berbagai variasi waktu ping. Dengan maksimum tercatat 145 milisecond dan waktu minimumnya 14 milisecond. Ada lonjakan waktu ping di beberapa titik, namun keseluruhan ping terjaga di bawah 100 milisecond, yang menunjukkan latensi rendah. Kedua, paket loss yang ditunjukkan oleh garis hijau MOS menunjukkan sebagian besar berada di bawah 0,2% dengan puncak maksimum 0,4%. Sehingga secara keseluruhan paket loss dapat dikatakan sangat rendah, sehingga hampir semua paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa adanya kehilangan yang cukup signifikan. Ketiga, untuk downtime bernilai 0%, yang berarti tidak ada waktu mati selama periode pemantauan traffic. Maka dapat disimpulkan bahwa jaringan pada jam tersebut stabil dengan latensi rendah. Selanjutnya yaitu hasil analisis sensor Wi-Fi null traffic pada pagi hari. Berdasarkan hasil monitoring traffic jaringan di gedung FISIP 2 UPN Jatim pada tanggal 17 Oktober 2024 menggunakan sensor Wi-Fi null traffic dan aplikasi PRTG networking. Total volume data yang ditransfer adalah 1.514 MB selama periode 1 jam dengan kecepatan rata-rata 3,71 MB per second dan puncak kecepatan mencapai 10,34 MB per second. Sedangkan kecepatan terendah tercatat 0,92 MB per second. Selanjutnya, hasil traffic menggunakan sensor Wi-Fi null traffic pada sesi siang hari. Berdasarkan hasil monitoring traffic jaringan di gedung FISIP 2 UPN Jatim pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 13.44 hingga 14.44 dengan sensor Wi-Fi null traffic melalui aplikasi PRTG networking. Total volume data yang ditransfer adalah 1.782 MB selama periode 1 jam
dan kecepatan rata-rata jaringan mencapai 4,25 megabit per second dengan puncak lalu lintas sebesar 15,72 megabit per second dan kecepatan terendah 0,79 megabit per second. Selanjutnya yaitu menggunakan sensor Wi-Fi null traffic pada sesi sore hari. Berdasarkan hasil traffic pada gambar tersebut, eh, eh, total volume data yang ditransfer yaitu sebesar 344 MB dengan kecepatan rata-rata 0,80 megabit per second dan total traffic tertinggi yaitu 5,26 megabit per second dan ter- tercatat kecepatan terendah yaitu 0,07 megabit per second. Selanjutnya, hasil pembahasan yang kita lakukan, di sini kita membandingkan dari 3 sesi tersebut, yaitu pagi, siang, sore, ke dalam tabel berikut. Pada tabel ini kami menjelaskan hasil dari ping pada 3 sesi. Berdasarkan tabel di atas, hasil pemantauan sensor ping selama 3 periode sesi menunjukkan bahwa waktu ping tertinggi terjadi pada siang hari pada pukul 13.44 sampai 14.44 dengan nilai 299 milisecond. Sedangkan waktu ping terendah tercatat pada sesi pagi, yaitu dengan nilai 92 milisecond. Rata-rata waktu ping keseluruhan selama 3 hari adalah 178,8 milisecond. Selanjutnya, tingkat paket loss tertinggi tercatat pada sesi siang, yaitu sebesar 4%, sementara tingkat paket loss terendah tercatat pada sesi pagi dengan nilai 0%. Rata-rata paket loss selama 3 periode sesi adalah 1,467%, dan untuk jitter nilai tertinggi ditemukan pada sesi siang, yaitu sebesar 150 milisecond, sedangkan nilai terendah tercatat pada sesi pagi, yaitu sebesar 31 milisecond. Rata-rata jitter selama 3 sesi adalah 81 milisecond. Terus selanjutnya yaitu tabel hasil Wi-Fi traffic, Wi-Fi null traffic. Berdasarkan tabel di atas, pemantauan sensor Wi-Fi null traffic selama 3 periode menunjukkan bahwa traffic tertinggi terjadi pada sesi siang, yaitu 15,72 megabit per second. Sedangkan traffic terendah terjadi pada sesi sore, yaitu 0,07 megabit per second. Dan total rata-rata selama 3 periode sesi, yaitu 5,43 megabit per second. Selanjutnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu masalah jaringan yang terjadi yaitu terdapat latensi tinggi, yaitu 178,8 milisecond, dan paket loss sebesar 1,467% dan jitter sebesar 81 milisecond. Meskipun penggunaan bandwidth rata-rata hanya 5,43 megabyte per second dari total 100 megabit per second. Masalah paling sering terjadi dalam hasil traffic kami yaitu terjadi pada siang dan sore hari karena peningkatan beban jaringan. Untuk saran dari permasalahan yang sudah kami dapat, berikut solusi yang bisa kami berikan antara lain yaitu optimasi bandwidth dan cost, yaitu prioritaskan traffic penting seperti pembelajaran daring dan video conference. Yang kedua, peningkatan infrastruktur, yaitu upgrade perangkat keras jaringan untuk mengurangi latensi dan paket loss. Dan ketiga yaitu monitoring proaktif dan maintenance, monitoring menggunakan PRTG dan rutin melakukan maintenance. Yang keempat yaitu penambahan bandwidth, tambahkan bandwidth atau distribusi beban melalui load balancing.
Yang ketiga yaitu manfaat PRTG. PRTG membantu monitoring jaringan real time mendeteksi masalah jaringan serta memberikan data terkait traffic untuk perbaikan cepat dan efisien. Selanjutnya, untuk saran pengguna untuk saran untuk saran untuk penelitian selanjutnya yaitu bisa menggunakan sensor cost untuk mengidentifikasi bottleneck akibat traffic berat atau aplikasi yang memonopoli bandwidth. Bisa melakukan pemantauan jangka panjang, tambahkan rentang waktu pemantauan lebih lama untuk mendapatkan gambaran lebih akurat dan data historis. Yang ketiga yaitu eh, persiapkan alat analisis yang lebih detail. Gunakan alat analisis seperti NetFlow atau SFlow untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang menghabiskan bandwidth. Boleh dilanjutkan? Oke, berikut daftar pustaka atau rujukan dari jurnal-jurnal yang kami gunakan. Ada 6, tertera pada PowerPoint. Oke, next. Ini adalah bukti submit kami di sebuah jurnal yang bernama JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, serta Turnitin Paper yang similarity index-nya adalah 13%. Bisa dicek pada linknya. Mungkin sekian presentasi dari kami terkait hasil kinerja kami terkait paper. Mungkin ada ketidaksempurnaan kami dalam penyusunan paper maupun salah kata dalam presentasi. Kami mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.